Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Najib Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka. Hadis yang ke-248. Allahumma ya Allah, iftah bukakan olehmu. Iftah bukakan olehmu masami'a pendengaran. Masami'a pendengaran qalbi hatiku. Qalbi hatiku. Untuk apa dibuka pendengaran hati? Lidzikrika, untuk menyebutmu. Lidzikrika, untuk menyebutmu. Untuk mengingatmu. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan membuka pendengaran hati untuk mengingat Allah. Kenapa demikian? Karena mengingat Allah itu bukan hal yang mudah. Jadi memang menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, itu enggak sulit mengucapkannya, tetapi berat untuk memulai. Karena berat untuk memulai, maka sebab itulah kita minta pertolongan kepada Allah. Minta biar Allah buka hati kita, ringan untuk mengingat Allah, ringan untuk menyebut Allah. Karena tidak mudah. Berapa banyak dari kita yang pingin istiqomah mengingat Allah tapi suka lupa. Besoknya kita bilang, besok saya ingat deh. Baca pokoknya pagi, wirid pagi. Besok lupa lagi. Mau zikir siang, wirid siang, lupa lagi, lupa. Karena beratnya mengingat Allah, maka kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau ucapannya enggak berat adik sekalian, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir-zikir seperti itu, ringan. Tetapi memulai itulah yang berat memulainya. Karena berat dalam mulai, kita minta kepada Allah biar dibuka hati kita untuk bisa menyebut mengingat Allah. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Ta'ataka, taat kepadamu. Wa ta'ata rasulika, dan taat kepada rasulmu. Ya Allah, berikanlah aku rezeki supaya jadi orang yang taat kepadamu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Wa ta'ata rasulika, dan jadikanlah aku taat kepada rasulmu, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulmu. Wa amalan bi kitabika, dan mintalah amalan supaya mengamalkan bi kitabika, dengan kitabmu. Wa amalan, dan mengamalkan bi kitabika, dengan kitabmu, yaitu Al-Quran. Minta tolong kepada Allah. Dalam hal kebaikan kita minta tolong kepada Allah. Dalam hal keburukan kita berlindung kepada Allah. Ini termasuk hal kebaikan.
Hal sederhana pun seperti mengingat Allah, kita disuruh untuk minta kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Biar dibukakan pintu hatinya, terus ingat kepada Allah. Karena dengan kita mampu mengingat Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena dahsyatnya hasil dari mengingat Allah, maka di situ pantangannya besar. Apa pantangan besarnya? Suka lupa. Suka lupa kita. Memulainya agak berat. Suka menunda. Karena memang begitulah hal yang baik itu. Kadang ada yang nasihatin kita marah. Padahal kita butuh ketika itu. Disuruh zikir misalnya, santri misalnya, bengong. Abangnya suruh, zikir, keluarin suaranya. Marah. Padahal mau dibantu biar jadi orang baik. Bacaannya nggak sulit, sudah bisa. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa sulitnya cuma zikir seperti itu, tapi berat di situ. Maka itulah kita perlu minta tolong kepada Allah. Tolonglah saya Allah, buka pintu hatiku biar tetap menyebutmu, mengingatmu. Karena dengan itulah hati kita akan menjadi tenang. Hati baru akan tenang kalau sudah terkoneksi dengan Allah. Kalau hati tidak terkoneksi dengan Allah, tidak bisa tenang dia. Maka kita usaha bagaimana supaya kita bisa untuk terus mengingat Allah. Salah satu caranya mohon kepada Allah pertolongannya. Sama dengan ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah itu bukan hal yang mudah, yang sulit itu. Kalau ada orang sholatnya enteng, ngajak melaksanakan sholat, jamaah rajin, itu luar biasa sekali. Itu luar biasa. Kita kadang tahu ilmunya, tapi melaksanakannya susah. Untuk berjamaah susah. Ke masjid beratnya itu nih masalahnya, berat. Oleh karena ada berat di situ masalah, perlu kita minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki taat kepadamu. Itu rezeki itu. Taat kepada Allah bagian dari rezeki. Jadi jangan kita menyangka rezeki itu duit saja. Taat kepada Allah rezeki. Bisa mengikuti Rasul rezeki. Bisa mengamalkan isi Quran rizki, karena belum tentu orang-orang yang lain bisa mengamalkan isi Al-Quran. Belum tentu orang-orang yang lain mau taat kepada Allah. Coba lihat. Kita nasihatin, sholat lah, itu kan nikmat dari Allah. Kamu pakai kesehatan dari Allah, badan dari Allah, rohani dari Allah. Syukuri, sekedar sholat aja nggak mau. Coba lihat gayanya kadang. Kamu aja. Kamu yang sholat, kamu yang dapat itu cerepot. Susah. Karena berat itulah kita minta kepada Allah rezeki gitu ya. Minta rezeki ketaatan. Rezeki untuk taat kepada Rasul. Rezeki bisa mengamalkan kitab. Rezeki ya. Baik. Rawahu meriwayatkannya At-Tabrani oleh Imam At-Tabrani an Ali dari Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis yang ke-248 ini isinya tentang pertama minta kepada Allah biar Allah membuka pendengaran hati kita untuk terus mengingat Allah. Kita eling, koneksi terus kepada Allah karena hanya dengan itulah hati kita akan menjadi tenang. Hati itu tidak akan tenang dengan benar sama Facebook, WA, Twitter, apalagi dan lain sebagainya itu mau tenang. Ketenangan abadi itu hanya berkoneksi dengan Allah karena Allah sudah tetapkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kemudian yang kedua, kita minta supaya Allah memberikan kita rezeki taat kepadanya. Rezeki taat kepada Rasul. Rezeki biar diberi kemampuan, kekuatan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Jadi minta kepada Allah karena tidak semua orang mampu untuk taat kepada Allah.
mampu untuk taat kepada Rasul, mampu menjalankan isi Al-Quran. Minta kepada Allah supaya kita diberikan semuanya. Baik, hanya ini yang bisa kita kaji pada siang ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.